memang kita kalau dari sisi, pengusaha ya, Kadin khususnya itu kita melihat, memang saya setuju ya sama Mas Naisla tadi ya, untuk, mengenai reshuffle kabinet ini memang merupakan hak prerogatif presiden gitu. Dan kita percaya jika itu dilakukan, hal tersebut memang sesuai dengan atau, merujuk pada pertimbangan yang sangat matang gitu. Dan kami Kadin tuh, sebagai mitra strategis, pemerintah, apapun keputusan presiden, Kadin Indonesia siap untuk berkoordinasi dan bekerja sama demi Indonesia yang lebih baik. Oke, tapi dari kacamata para pelaku usaha termasuk Anda di Kadin begitu ya, kira-kira siapa yang akan kena reshuffle, Mas? Eee, Mungkin dalam hal ini saya tidak bisa tidak ada kompetensi ya untuk menjawab, pertanyaan tersebut gitu. Jadi tapi intinya itu adalah bagi kami itu dunia usaha, eee, kami akan bekerja sama dengan pemerintah apapun keputusan, presiden, dalam hal ini gitu. Dan kita pastikan kita akan menjalankan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan, di kemudian hari. Oke, baik. Mas Firly, kira-kira kalau dari sisi ekonomi begitu ya, dari pandangan Anda di pelaku usaha dan juga di para pengusaha, sebetulnya di pemerintahan Joko Widodo ini untuk berkemudahan usaha, kira-kira hambatannya ada di mana sih atau masih ada koreksi atau tidak untuk dievaluasi? Eee, kalau kalau kita bandingkan dengan dari masa ke masa gitu ya, apa yang dilakukan Pak Presiden Jokowi ini memang sudah on the right track ya. Memang kalau misalnya kita melihat, kemudahan, dunia usaha itu ya tidak mungkin dengan, mudah membalikkan telapak tangan gitu kan. Eee, dan segala sesuatu itu memang harus dilakukan, step by step gitu loh, bertahap. Dan tahapannya itu saya melihat memang, sudah on the right track gitu kan. Tentunya banyak juga hal yang harus, bisa dibenahi gitu kan. Nah, tapi saya yakin bahwa, apa yang dilakukan pemerintah ini itu sudah on the right track, kami di dunia usaha juga punya keyakinan, tren, membaik ini akan terus, berlanjut. Tapi juga kalau kita lihat juga kita amati bahwa memang untuk sentimen global yang mana juga sebetulnya kurang baik bagi perekonomian bangsa, bukan hanya bangsa kita saja tapi beberapa bangsa yang ada di dunia. Anda mengapatinya ataupun Anda sebagai para pelaku usaha ini mengharapkannya arah kebijakan Presiden Jokowi ke depan akan kemana sih? Mmm, Kalau misalnya kita lihat itu ya, Indonesia itu kan, merupakan negara dengan penduduk terbanyak nomor 4 ya, di antara negara G20. Yaitu sebanyak kurang lebih 275,5 juta orang per 1 November 2022 kemarin gitu. Dan ini merupakan, suatu tantangan juga bagi pemerintah. Dan kita juga jangan melupakan bahwa, rata-rata umur usia, populasi di Indonesia ini termasuk, usia muda ya, 29,5, 29,5 tahun, rata-rata penduduk, Indonesia gitu. Dan alhamdulillah kemarin itu tahun 2022, Indonesia telah sukses mengadakan G20 dan Kadin juga apa, eee, meng mengadakan B20 juga, dan insya Allah tahun 2023 ini akan menjadi, Indonesia menjadi chairmanship daripada ASEAN gitu kan, dan akan meng-host ASEAN Summit. Jadi, dan apa yang terjadi di G20 kemarin itu Indonesia sudah terbukti bahwa, bukan hanya ekonomi yang, perkembangan ekonomi yang, lebih baik dibanding negara-negara lain, namun, seluruh dunia juga sudah mengakui, leadership atau kepemimpinan daripada Indonesia ini gitu. Nah, yang perlu dilakukan mungkin ke depannya itu adalah bagaimana, momentum daripada G20 ini bisa terus
dilaksanakan gitu loh, melanjutkan dengan memimpin komunitas ASEAN gitu kan yang diperkirakan itu akan menjadi lokomotif ekonomi dunia gitu, di mana mungkin ASEAN countries ini memiliki potensi untuk perkembangan ekonomi yang lebih baik gitu kan, dan Indonesia memiliki kesempatan untuk memimpin itu semua gitu. Jadi kembali lagi 2023 memang bukan tahun yang mudah ya. Pak Ketum kami Pak Arsyad Rashid juga selalu berbicara 2023 ini bukan hal yang mudah gitu, tapi kami tetap melihat bahwa dengan sisi bahwa suksesnya 2022 dengan G20 dan B20, dan kita harus tetap melihat ke depannya itu harus lebih baik gitu.